Tentang beberapa kemungkaran yang terjadi di tanggal 1 Januari ini. Apa saja kemungkaran-kemungkaran yang terjadi nanti kita akan bahas, karena pergantian tahun di masing-masing agama ada ideologi yang terselubung di situ. Anehnya 1 Januari ini diperingati hampir semua agama, termasuk agama Islam. Maksudnya bukan ajarannya, tetapi orang-orangnya. Kenapa bisa terjadi padahal merayakan pergantian tahun itu milik agama tertentu, bukan semua agama. Tapi bagaimana orang-orang kafir dengan masifnya mereka menyebarkan ajaran ini, hampir semua agama merayakannya. Ada apa di balik pergantian tahun ini? Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Islam ini agama yang sangat tinggi dan tidak ada yang lebih tinggi dibandingkan Islam. Dan itu berdasarkan nas, baik dalam Al-Quran atau dalam hadis Nabi SAW. Allah mengatakan, wala tahinu wala tahzanu wa antumul a'launa. Jangan sedih dan takut, karena engkau itu umat yang tinggi, kata Allah. Dan Nabi SAW mengatakan, al-Islam ya'lu wa la yu'la. Islam itu tinggi dan tidak ada yang lebih tinggi di atas Islam. Artinya, karena Islam itu agama yang jauh lebih mulia, lebih tinggi. Lalu buat apa kemudian kita mengadopsi ajaran-ajaran di luar daripada Islam? Padahal Islam itu agama yang sangat sempurna dan paripurna, sampai Allah turunkan satu ayat penegas bahwa Islam itu memang sempurna dan tidak dimiliki semua agama. Surah Al-Maidah ayat 3 Allah katakan, al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina. Pada hari ini kusempurnakan, kata Allah, agama kalian. Kusempurnakan nikmat Islam untuk kalian dan kuredoi agama Islam sebagai agama kalian. Ketika turun ayat ini, ada seorang Yahudi datang kepada Salmanul Farisi radhiyallahu anhu dan mengatakan, ya Salman, aku dengar bahwa sahibmu, maksudnya Nabi SAW, mengajarkan segala sesuatu dalam agamamu sampai kepada urusan jamban. Kata Salman, ya tentu, agama kami mengajarkan segala sesuatu sampai kepada urusan jamban. Maksudnya sampai kepada urusan jamban itu, orang masuk kamar mandi saja diatur. Mulai doanya, langkah kakinya, semua diatur. Sampai menghadap ketika buang hajat pun diatur dalam Islam. Dan itu tidak ada dalam luar agama Islam, saking sempurnanya. Makanya wajar orang Yahudi ini mengatakan, kalau seandainya ayat itu turun kepada kami, kami akan jadikan hari turunnya ayat itu sebagai id kami, katanya, sebagai hari raya kami. Saking bangganya dengan ayat itu. Nah, kalau orang Yahudi bangga, kenapa kita tidak bangga? Menunjukkan ketidakbanggaan kita kepada Islam itu masih meniru-niru ajaran di luar daripada Islam. Lah salah satunya ikut serta dalam perayaan ini. Ngapain coba? Lah Islam sudah punya hari raya sendiri. Dan ini letak wala wal bara namanya. Ingat, Islam itu tegak di atas wala wal bara. Wala itu artinya meletakkan loyalitas, dan bara itu meletakkan berlepas diri. Loyalitas kepada siapa? Ya loyalitas kepada Allah, ya loyalitas kepada Rasul, dan loyalitas kepada orang-orang yang beriman. Adapun bara itu artinya berlepas diri dari musuh Allah, musuh Rasul, dan musuh-musuh orang yang beriman. Kalau sudah tertanam loyalitas kepada selain daripada Allah, Rasul, dan orang yang beriman, maka akan ditanamkan perasaan cinta. Ketika cinta ini diberikan kepada musuh-musuh Allah, musuh-musuh Rasul, dan musuh orang-orang yang beriman, dikhawatirkan cinta kepada Allah, Rasul, dan orang yang beriman itu akan dicabut. Maknanya, kalau orang sudah lebih suka mencintai perayaan di luar daripada Islam, dikhawatirkan dicabut kecintaan dia kepada perayaannya sendiri. Dan itu yang terjadi. Lihat kalau sudah tahun pergantian ini, banyak di antara kaum muslimin mereka rela berkorban, bukan hanya sekedar waktu. Mereka rela begadang loh sampai tengah malam nunggu jam 12 tuh. Ngapain coba nunggu jam 12 tuh? Nanti akan lewat juga jam 12 tuh. Ngapain ditunggu pula? Yang kedua, lebih daripada itu, sampai biaya mereka keluarkan untuk beli mercon itu kan, petasan itu harganya bukan murah. Kadang-kadang ada yang juta-juta tuh harganya. Itu habis hanya dalam tempo sesingkat-singkatnya.
Kasih api hitungan detik habislah tuh. Tapi itu mereka bisa korbankan coba. Tapi ketika datang Idul Adha, tak ada pula orang berkorban. Coba kalau umpamanya yang beli petasan itu dibelikan kambing, bisa lah dia berkorban. Kok bisa gitu ya? Dia bisa berkorban untuk menghadapi hari raya pergantian tahun, tapi tidak bisa berkorban ketika datang Idul Adha. Itu tandanya ketika kecintaan diberikan kepada hari raya orang lain, maka Allah cabut kecintaan kita kepada hari raya kita sendiri. Dan ini bahaya kan begitu. Kalau sudah sampai terjadi seperti ini. Makanya wala wal bara itu penting dalam Islam itu, supaya kita membedakan mana hak mana batil. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Kalau ada orang yang mengatakan, saya kan hanya nonton saja, bawa keluarga gitu kan, biar anak-anak senang, setahun tak nampak kembang api katanya. Pengen tengok kembang api gitu. Ya biar rileks saja daripada di rumah. Contoh, baguslah ke Engku Putri gitu. Apa salahnya? Kemarin pun saya begadang juga gitu. Salahnya bukan di situ. Bahwa ikut serta dalam perayaan pergantian tahun itu bukan hanya sekedar adat istiadat, bukan sesederhana itu. Setiap hari raya, mana-mana agama pun pasti ada ideologi di balik itu. Ketika orang Nasrani merayakan Natal, pasti ada ideologi di dalam. Ketika orang-orang Hindu Buddha merayakan hari raya mereka, pasti ada ideologi dalam agama mereka. Semua agama kalau merayakan hari raya itu pasti ada ideologinya. Nggak mungkin lewat begitu saja seremonial. Pasti ada keyakinan di situ. Lah sama dengan hari raya pergantian tahun disebut Masehi, dinasabkan kepada Isa Al-Masih. Dan keyakinan kita terhadap Isa Al-Masih dengan keyakinan orang-orang kafir itu beda. Orang Nasrani menganggap Isa itu anak Tuhan, satu di antara 3 Tuhan, bahkan yang ekstrim mengatakan Isa adalah Tuhan itu sendiri. Kita kan beda. Kita tidak menganggap Isa itu Tuhan, kita tidak menganggap Isa anak Tuhan, kita tidak menganggap Isa satu di antara 3 Tuhan. Kita menganggap Isa itu Abdullah wa Rasuluh. Dia hamba Allah dan dia utusan Allah. Sebab kalau kita kemudian ikut serta dalam perayaan tentang tahun baru ini, itu sama saja kemudian kita tasyabuh dengan orang-orang kafir. Tasyabuh sama dengan ucapan ketika kita mengucapkan selamat Natal umpamanya kan, kepada saudara kita dari orang-orang Nasrani. Mau tidak mau, ketika kita mengucapkan kalimat selamat itu, kita terjerumus kepada 3 perkara. Dan semuanya bahaya dalam Islam, karena mengancam akidah. Pertama, mengatakan selamat terhadap ketuhanan Isa. Yang kedua, mengakui bahwa Isa itu digantung di tiang salib. Dan yang ketiga, bahwa Isa itu lahir di tanggal 25 Desember. Dan ini 3-tiganya bermasalah. Kalau seandainya Isa itu Tuhan, kita tidak menganggap Isa Tuhan. Isa itu hamba Allah dan Rasulnya. Dan Allah mengatakan inna masala Isa kamasali Adam khalaqahu min turab. Permisalan Isa loh sama dengan Adam. Adam lebih hebat dibandingkan Isa lagi. Kalau mereka menganggap Isa anak Tuhan karena tidak ada bapak, Adam loh tidak ada bapak, tidak ada ibu. Tapi kenapa mereka mengatakan Nabi? Kenapa tidak dituhankan juga? Kalau mereka mengatakan Isa mati di tiang salib, dalam Islam Isa belum mati. Rasul pernah berjumpa di langit kedua saat peristiwa Isra Mi'raj. Dan ketika orang-orang Yahudi mengklaim membunuh Isa dan mengatakan qatalna al-Masih ibn Maryam, kami sudah membunuh Isa, Allah bantah dalam Quran, wa ma qataluhu wa ma sallabuhu walakin syubbiha lahu bal rafa'ahu Allahu ila sama. Isa tidak dibunuh, Isa tidak disalib, bahkan Isa diserupakan, bahkan Isa diangkat ke langit. Itu keyakinan kita dalam Quran. Dan Allah mengatakan dalam surah Maryam saat kelahiran Isa, itu saat kurma sedang berbuah. Makanya Allah mengatakan wahuzzi, suruh digoyang tuh pohon kurma itu. Tusakit aliki rotoban jania, maka akan berjatuhan, berguguran kurma-kurma basah itu. Tanggal 25 Desember loh, ndak ada kurma berbuah tuh. Kurma berbuah itu loh bulan 6, bulan 7, bulan 8. Itu kurma berbuah tuh. Selain itu ndak akan berbuah kurma tuh. Apalagi kurma itu berbuah di musim panas, bukan di musim dingin. Ya, itu nas Quran. Oh, soal mereka mengatakan Isa lahir di kandang domba itu urusan mereka. Tapi yang jelas bahwa Quran sudah menjelaskan bahwa tanggal 25 Desember saja masih dipertanyakan. Nah, kalau kita mengucapkan selamat kan sama aja meyakini 3 perkara jadinya kan. Itu contoh lah kita mengucapkan selamat hari Natal. Nah, sekarang mengucapkan selamat hari raya tahun baru. Ini lebih parah lagi. Sebab kalau kita mengacu sejarah, kenapa sampai terjadi pergantian tahun ini? Dan siapa pelopornya? Cobalah kita baca, kan banyak di Google juga, sudah banyak ditulis gitu ya. Bahwa yang pertama kali merayakan hari raya pergantian tahun itu 2000 tahun lebih sebelum Masehi. Artinya Kristen aja belum ada, Nasrani belum ada, Yahudi pun belum ada.
Artinya kan jauh-jauh tahun 2000 tahun lebih kan sebelum Masehi itu sudah ada perayaan ini. Dan yang merayakannya adalah orang-orang Romawi kuno. Belum ada Persia, belum ada lagi. Jadi orang-orang Romawi dulu itu mereka memiliki almanak penanggalan itu kan tidak sampai 12 bulan. Hanya sampai 10 bulan saja. Dan mereka menjadikan bulan Maret sebagai pergantian tahun. Sampai kepada Raja Romawi kuno namanya Julian atau Julius, yang dikenal akhirnya Julius kalender gitu ya dalam sejarah itu. Karena dia yang merubah dari 10 bulan menjadi 12 bulan, menambah Desember dan Januari. Ya. Jadi dari Maret itu berubah jadi Januari itu. Secara urutan saja, secara makna sudah salah sebenarnya. Ya. Tetapi itulah keinginan seorang Julius ketika itu merubah kalender. Karena sebuah keyakinan dia punya dewa ketika itu namanya Janus, dewa Janus itu yang disembah, dijadikan sebagai ulang tahun sesembahan. Jadi pergantian tahun yang dibuat oleh Julius itu dalam rangka menyembah dewa Janus. Ini kan kesyirikan. Syirik, apalagi menyembah dewa. Yang katanya dewa itu memiliki dua muka gitu ya, muka ke depan dan muka ke belakang. Artinya kalau ke belakang ya lewatnya tahun yang berlalu, dan menatap ke depan artinya akan sampai ke tahun yang akan datang. Lalu kenapa kemudian almanak penanggalan yang dibuat oleh Julius kalender ini sampai kemudian berlaku sampai hari ini? Karena sebenarnya yang mengadopsi dan mengadur ulang itu kan orang-orang Vatikan kan, orang-orang pendeta-pendeta di Vatikan itu, yang kemudian berubah jadi apa namanya Gregorius kalender itu apa? Sampai akhirnya diresmikan PBB kan. Nah kita ini Indonesia kan termasuk juga anggota PBB. Dan PBB yang meresmikan almanak itu sehingga wajib anggota PBB menggunakan almanak Masehi. Sampai dulu Turki Utsmani ketika terjadi perang itu kan dunia pertama, itu kan masih menggunakan Masehi Hijriyah. Tapi karena akhirnya kemudian tunduk kepada penjajah, diganti dari Hijriyah ke Masehi karena minta bantuan. Itu yang jelas-jelas negara Islam ya, Turki Utsmani kan. Apalagi negara kita. Intinya bahwa tidak ada sebuah perayaan di dunia ini yang diadopsi semua agama, pasti ada ideologi di dalamnya. Bukan hanya sekedar seremonial, tidak. Lebih daripada itu ada keyakinan syirik di situ. Jadi ketika kita terlibat mau tidak mau, seolah-olah walaupun kita tidak meyakini tentang dewa Janus itu, tetapi seolah-olah kita mengiyahkan sejarah itu masalahnya. Itulah yang kemudian dilarang oleh para ulama tentang masalah ini. Sampai-sampai ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Apa kata Umar Ibn Al-Khattab radhiyallahu anhu? Karena Umar ini orang yang paling keras. Makanya dia yang merubah penanggalan jahiliyah menjadi penanggalan Islam kan. Di zaman Umar lah terjadi perubahan penanggalan. Dialah yang mengasas kenapa munculnya almanak Hijriyah itu. Pak Umar lah yang merubah semuanya. Apa kata Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, dan itu dinukilkan oleh Imam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala. Kata Umar radhiyallahu anhu, "Iyyakum wa ratanatal a'ajim wa an tadkhulu 'alal musyrikin yawma 'idihim fi kanaisihim fa inna sukhtata tatanazzal 'alaihim." Hati-hati kalian berbicara dengan bahasa orang-orang asing. Hati-hati pula jika kalian turut serta dalam merayakan perayaan orang-orang musyrik. Kemudian beliau mengatakan, sampai pun di tempat-tempat ibadah mereka, karena kemurkaan Allah bisa turun pada mereka. Ini yang kita takutkan. Ketika kemudian kita menunggu sampai tengah malam, jam 12, kemudian kita kemana lah di Batam ini yang ramai di mana? Angku Putri atau di mana? Nagoya sana kan? Sebutkanlah satu-satu, antum lebih paham. Pengalaman apa ya? Pengalaman nonton. Intinya bahwa kalau seandainya kita hadir di situ, Allah takdirkan kan kita tidak tahu, entah ketabrak, entah ditabrak, entah hujan, entah ada musibah, kita tidak tahu. Lihat kata Umar, fa inna sukhtatallah, bisa saja kemurkaan Allah itu tatanazzal alaihim, turun kepada mereka. Ketika itu yang terjadi, sul khotimah lah kita jadinya. Ya, ini yang kita khawatirkan. Ya, kita tidak tahu betapa banyak coba peristiwa-peristiwa dan kejadian yang sampai kepada kita. Malamnya tahun baru, besoknya ada yang meninggal. Malamnya tahun baru, tahu-tahu dengar musibah di mana-mana. Ya karena begini ya, dalam Islam itu semua ada keutamaan. Malam itu ada keutamaannya. Contoh Lailatul Qadar. Lailatul Qadar itu kan ada keutamaannya itu.
Allah mengatakan inna anzalnahu fi lailatul qadr. Wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadri khairun min alfi syahri. Sungguhnya kami turunkan Al-Qur'an itu di malam Lailatul Qadar. Tahukah Anda apa itu Lailatul Qadar? Lailatul Qadar itu lebih baik daripada 1000 bulan. Artinya orang yang menghidupkan malam Lailatul Qadar, pertama dimuliakan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amalannya dilipat gandakan lebih baik dibandingkan orang yang beribadah 1000 bulan. Dosa-dosanya dihapuskan. Takdirnya didaur ulang setahun yang akan datang dilebih baikkan oleh Allah Azza wa Jalla. Banyak keistimewaannya. Sehingga kita disuruh untuk mencari Lailatul Qadar, menunggu sampai tengah malam kita gunakan untuk ibadah kepada Allah Azza wa Jalla. Pertanyaannya pun muncul. 1 Januari pukul 12.00 itu apalah keutamaannya tuh? Apa turun malaikat di situ? Sebagaimana Allah mengatakan kepada malam Lailatul Qadar itu, tatanazzalu alaihimul malaikatu warruh, di mana ribuan malaikat turun sampai malam itu disebut malam sempit karena tidak ada satu jengkal tanah kecuali malaikat. Apakah di jam 12.00 1 Januari itu malaikat turun? Nah, ini kan pertanyaan juga. Apa kalau menghidupkan malam 1 Januari itu kemudian mendapatkan pahala besar, takdir kita akan dihapus, pahala kita dibanyakkan dan begitu seterusnya? Enggak ada keutamaannya. Enggak ada keutamaan 1 Januari itu. Tapi Lailatul Qadar lo ada. Lo banyak kaum muslimin yang mereka bisa begadang di malam pergantian tahun tapi tidak bisa begadang di malam Lailatul Qadar. Ini kan aneh. Di mana akalnya gitu kan? Kenapa? Ya tadi saya katakan di mukadimah, karena sudah dicabut walaknya tadi. Cintanya itu sudah dicabut. Sehingga ketika dia lebih cinta kepada perayaan orang lain, kurang cinta kepada perayaan diri sendiri. Nah, itu yang jadi masalah ya. Belum lagi ini cerita akidah ya, cerita antara kufur dan iman, antara syirik dan tauhid. Lebih daripada itu, dosa-dosa besar berserak di mana-mana. Mulai daripada perzinahan ya, sampai namanya kondom-kondom itu naudzubillah laris manis gitu ya. Kemudian juga orang yang mabok-mabok di situ, orang yang ikhtilat di situ juga. Anak orang dibawa ke sana kemari. Belum lagi tabdzir, menghabiskan waktu, menghabiskan biaya, menghabiskan tenaga. Belum lagi nanti tidurnya entah kapan bablas. Jangan lagi cerita sepertiga malam akhir, subuh aja bablas sama dia. Jadi kemungkaran apa lagi seperti ini coba? Akidah kena, muamalah kena gitu. Dosa-dosa besar kena. Nauzubillah. Makanya kenapa kemudian para ulama ini sudah mencatat kemungkaran-kemungkaran besar ya yang terjadi apabila kita ikut serta dalam perayaan ini. Apa saja kita buat poin-poin saja biar lebih senang. Yang pertama ya, bahwa perayaan inilah aslalahu fil Islam, tidak ada asalnya dalam Islam. Ingat, perayaan pergantian tahun itu tidak ada asalnya dalam Islam. Islam itu hanya mengenal 2 hari raya, Idul Fitri dan Idul Adha. Ini saja, tidak lebih daripada itu. Makanya ketika Nabi SAW hijrah dari Mekah ke Madinah, orang-orang Ansor ini mereka sedang melakukan hari raya, 2 hari raya yang biasa dilakukan orang-orang Persia, namanya Nairuz dan Mihrajan. Hari raya Nairuz dan hari raya Mihrajan. Hari raya Nairuz itu pergantian tahun, Mihrajan itu hari raya 6 bulan setelah pergantian tahun. Itu yang dirayakan oleh para sahabat Ansor ketika hijrahnya Rasul dari Mekah ke Madinah. Lah kenapa orang-orang Ansor mereka merayakan hari raya Persia? Karena Persia pernah mencengkeram Arab. Jadi ratusan tahun negeri Yaman itu dijajah oleh orang-orang Habasyah, orang-orang Ethiopia, di bawah kepemimpinan Abrahatul Asra. Sampai ketika Abraha meninggal, diazab oleh Allah dengan burung ababil, kemudian diwariskan kepada putranya, namanya Masruq ibn Abraha. Lah di zaman Masruq ibn Abraha ini, orang-orang Arab ini mulai menentang, memberontak. Ada seorang raja yang terakhir dari raja-raja Arab, namanya Saif ibn Diyazan. Saif ibnu Diyazan, itulah raja Arab terakhir. Lah Saif ibn Diyazan ini, dia ingin menggulingkan kerajaan Habasyah Ethiopia ini dengan cara apa? Bekerja sama dengan orang-orang Persia. Pergi dia ke Persia, minta bantuan untuk mengusir penjajah dari Yaman. Akhirnya kemudian orang Persia tidak mau bantu. Alasannya di Yaman nggak ada yang bisa diambil. Ya. Tetapi kemudian mereka mengerahkan pasukan orang-orang yang kriminal yang di penjara-penjara itu. Dijadikan pasukan. Udah daripada kita ngasih makan orang di penjara, kirim aja ke Yaman.
bandit-bandit itu. Kalau menang alhamdulillah, kalau kalah pun beban kurang katanya. Akhirnya itu yang dikirim bandit-bandit itu. Allah takdirkan menang pula. Akhirnya Masyruk meninggal, putra Abroha. Kemudian Ethiopia pulang lagi ke negaranya. Dari situlah akhirnya Persia mencengkram negeri Arab Yaman. Dan itu lama. Sampai Nabi SAW diutus jadi Nabi. Baru kemudian runtuh Persia kan. Baru kemudian Yaman jadi negara Islam sampai hari ini. Lah karena lamanya Persia mencengkram negeri Arab, disitulah banyak akhirnya perayaan-perayaan Persia yang diadopsi oleh orang-orang Arab. Lah orang-orang Ansor Madinah itu kan turunan Yaman. Lain dengan orang-orang Muhajirin, dia asli Mekah. Makanya mereka banyak mengadopsi tradisi-tradisi orang Persia. Salah satunya perayaan Nairuz dan perayaan Mihrajan. Makanya ketika Rasul sampai di Madinah, Rasul bertanya, ini apa yang kalian rayakan ini? Maka para sahabat Ansor mengatakan, ya inilah hari raya kami di sini wahai Rasul. Nairuz dan Mihrajan ini. Mereka tidak sampai melakukan kesyirikan, tidak. Hanya seremonial saja. Kebiasaan mereka hanya makan-makan gitu saja. Maka Nabi SAW mengatakan, Innallaha qad abdalakum bihima qad abdalakum minhuma bi khairi minhuma Idul Fitri wa Idul Adha. Kata Rasul, Allah sudah ganti hari raya Nairuz dan Mihrajan dengan dua hari raya yang lebih baik bagi kalian. Kemudian Rasul mengatakan Idul Fitri sebagai pengganti Nairuz dan Idul Adha sebagai pengganti Mihrajan. Ya. Maka sejak itu para sahabat tidak pernah merayakan lagi hari raya Persia. Lah, Nairuz dan Mihrajan sendiri ini adopsi daripada Romawi. Karena Nairuz itu dirayakan pada bulan Maret. Nairuz itu kan ketika itu cuma 10 bulan saja. Bulan Maret lah dijadikan hari raya mereka. Ini pun mengadopsi daripada orang-orang Romawi kuno, orang Persia itu. Yang itu kemudian diadopsi kaum muslimin oleh para sahabat Ansar. Kemudian oleh Rasul diganti menjadi Idul Fitri dan Idul Adha. Nah, itu sejarahnya. Makanya Nabi SAW sudah ganti. Kalau kita ingin rayakan, besarkan Idul Fitri. Dan kita bisa bandingkan ya hari raya Islam dengan hari raya orang kafir. Contoh Idul Adha dan Idul Fitri. Idul Fitri, apa yang kita lakukan? Malamnya kita suruh bertakbir kepada Allah. Terus bertakbir sampai keesokan hari. Kemudian esok harinya kita disuruh mandi, disuruh pakai baju bagus, disuruh wangi-wangi. Kemudian disuruh ke tanah lapang, itu pun sambil bertakbir. Kemudian sampai di tanah lapang kita disuruh sholat. Setelah sholat, kemudian kita disuruh silaturahim. Nanti Idul Adha disuruh berkorban lagi. Ya, berkorban itu ada sedekah bagi fuqara wal masakin, hadiah bagi manusia, mendekatkan diri kepada Allah. Jadi hari raya Islam itu dipenuhi dengan ibadah dan zikir dan sedekah. Coba lihat hari raya pergantian tahun. Diisi apa? Pertanyaannya. Diisi takbir, tahlil, tahmid, sholat, sedekah. Mana ada? Kalau sudah hari raya tahun baru itu tidak lepas dari 3 perkara. Semua tasyabuh kepada 3 agama. Pertama, kembang api dan petasan, wajib. Yang kedua, nyanyi-nyanyian. Yang ketiga, trompet-trompetan. Ini 3 agama masuk di situ. Petasan, kembang api identik dengan api. Kemana? Majusi, penyembah api. Trompet, yang suka trompet siapa? Yahudi. Yang suka nyanyi siapa? Nasrani. Yang suka nyanyi itu Nasrani. Makanya penyanyi-penyanyi, artis-artis banyak Nasrani yang bagus-bagus suara, karena mereka dari kecil suruh nyanyi. Kita pula disuruh niru orang itu, suruh nyanyi, nggak mau ngaji. Ibunya lagi hamil tuh nyanyi aja, keluar jadi artis anaknya. Harusnya kan ngaji ibunya, jadi keluar jadi hafidhah, jadi hafid Quran kan itu. Artinya kalau kita ini merayakan hari raya pergantian tahun, mau tidak mau Anda tasyabbuh dengan 3 agama ini. Masuk ke Majusi, masuk ke Nasrani, masuk ke Yahudi. Man tasyabbaha biqaumin fahuwa minhum. Barang siapa yang tasyabbuh dengan sebuah kaum, maka Anda termasuk kaum tersebut. Wa man yatawallahu minkum fa innahu minhum. Siapapun yang meletakkan wala kepada orang-orang kafir, sama saja Anda kafirnya. Nah, ini kan bahaya, ya. Maka ingat bahwa hari raya pergantian tahun tidak ada asalnya dalam Islam. Ini semua dari orang kafir. Ini satu. Ya. Yang kedua, ini merupakan kekhususan. Ingat tasyabuh, dikatakan tasyabuh itu maksudnya tasyabuh dalam hal kekhususan mereka. Kalau bukan kekhususan mereka ya tidak masalah lah. Kalau bukan umpamanya makan pakai sendok, mereka pakai sendok, kita pakai sendok, mereka pakai garpu, kita pakai garpu, mereka pakai piring, kita pakai piring.
pakai baju biasa koko gini kan bukan kehususan. Tapi kalau sudah menjadi kehususan mereka, ini namanya tasyabbuh. Dan orang yang bertasyabbuh itu kurang lebih dengan mereka. Apa bedanya kita dengan mereka jadinya? Dan Nabi SAW tegas-tegas tadi mengatakan, man tasyabbaha biqaumin fahuwa minhum. Sepanjang hayat ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, Nabi itu orang yang paling ingin menyelisih orang kafir. Sepanjang hayat Nabi. Kalau bisa jangan seperti orang kafir. Saya contohkan beberapa hadis. Ya. Contoh umpamanya, Nabi SAW ketika bicara soal wanita haid, apa kata Nabi SAW terhadap wanita haid? Kata Nabi SAW, ar-rajul an yasna'a ma'a imra'atil haid kulla syai'in illa al-jima' mukhalafatan lil yahud. Apa kata Rasul? Seorang laki-laki, suami maksudnya, boleh menggauli istrinya saat haid, tetapi jangan melakukan persetubuhan. Boleh. Dalam rangka menyelisih orang Yahudi, karena orang Yahudi menganggap wanita haid itu najis. Tidak boleh tidur satu kamar, tidak boleh makan satu meja, dikarantina kayak orang kena corona. Ya. Kita boleh tidur sama-sama, tapi jangan berhubungan intim itu saja. Bahkan bukan hanya urusan ini, sampai urusan sandal loh. Rasul itu ingin menyelisihi. Ketika kemudian Nabi SAW bercerita soal solatnya orang ataupun ibadahnya orang-orang Yahudi itu. Mereka ibadah tanpa menggunakan alas kaki. Apa kata Rasul? Sekali-kali kalian pakai sandal atau pakai khuf. Sepatu dari kulit khuf. Dalam rangka apa? Menyelisih mereka. Sampai urusan sandal aja dibahas sama Nabi kan. Kalau bisa jangan sama ibadahnya kita dengan mereka. Makanya ketika Nabi SAW di Madinah, kan kiblatnya sama dengan orang-orang Yahudi ke Baitul Maqdis. Nabi tidak mau. Makanya hari-hari nengok langit, mudah-mudahan ada turun wahyu, digantilah kiblat ini ke Baitullah Al-Haram. Sampai-sampai Allah turunkan ayat, qad nara taqalluba wajhika fis sama falanuwalliyannaka qiblatan tardaha fawalli wajhaka syatral masjidil haram. Turun ayat ini, disuruh berpindah kiblat. Untuk apa? Menyelisih orang Yahudi. Atau contoh yang lainnya, kenapa kita dilarang sholat ketika terbit dan tenggelam matahari? Karena di situ ada dua tanduk setan, di mana para penyembah matahari sedang menyembah matahari baik ketika terbit atau tenggelamnya kan. Kata Rasul, jangan sholat ketika terbit matahari, biarkan dia naik satu tombah. Atau jangan sholat ketika terbenam matahari, biarkan betul-betul terbenam baru kita sholat maghrib. Karena kita tasyabbuh dengan mereka para musyrikun ketika menyembah matahari saat terbit dan tenggelam, maka disebut dua tanduk setan namanya. Ataupun contoh yang lain, ketika Rasul sholat duduk, kemudian para sahabat berdiri, maka Rasul mengisyaratkan mereka suruh duduk. Selepas sholat Rasul mengatakan, apakah kalian ingin seperti orang-orang Persia dan juga orang-orang Romawi yang menghormati raja-raja mereka dengan berdiri? Duduklah kalian kalau imam duduk, kata Rasul. Sampai seperti itu. Bahkan urusan uban, Rasul bertanya kepada para sahabat, macam mana orang Yahudi itu terhadap uban-uban mereka itu? Kata sahabat, mereka membiarkan. Kata Rasul, semirlah uban kalian. Semir, ganti. Jangan seperti mereka. Tapi hindari warna hitam. Boleh kita ini menyemir rambut tapi jangan warna hitam. Tapi walaupun selain warna hitam, ya yang pantas jugalah. Jangan menyemir kemudian sebelah kanan hitam, merah, sebelah kiri hijau, tengah pula merah. Jengger ayam aja nggak kayak gitu kan, satu warna aja kan. Kita lebih pula daripada ayam. Yang pantas maksudnya, jangan kayak anak-anak pang, ya udah umuran 60 tahun pengen sunnah Nabi, dibuat pelangi rambutnya. Itu lebih pang daripada pang lagi. Repot ya. Yang pantas juga maksudnya. Artinya kan ketika kita menyemir itu disuruh menyelisih siapa? Orang-orang Yahudi. Sampai seperti itu, sampai masalah uban Nabi SAW. Bahkan kenapa kemudian dalam puasa juga kita disuruh menyegerakan berbuka, mengakhirkan sahur. Kenapa coba? Menyelisih mereka. Karena orang-orang Nasrani itu mereka berbuka menunggu terbit bintang. Maka kata Rasul jangan. Kalau bisa tank maghrib saja berbuka cepat. Sebab kalau lewat sedikit sama dengan Nasrani nantinya. Atau mengakhirkan sahur juga sama. Kenapa kita diakhirkan sahurnya? Menyelisih mereka. Sampai seperti itu. Jadi orang-orang Nabi SAW itu sampai luar biasa. Bahkan ketika Hajatul Wada itu Rasul sampai berkhutbah, disuruh menyelisih orang-orang jahiliyah kan. Dihapusnya riba, dihapusnya dendam kesumat, macam-macam itu. Dari sini kita tahu Rasul itu paling ingin menyelisihi orang kafir. Baik musyriknya, baik Yahudinya, baik Nasraninya. Kalau bisa jangan seperti mereka. Itu Nabi itu. Sampai kepada para sahabat juga sama. Bagaimana Umar bin Khattab radhiyallahu anhu itu sangat keras menyelisih orang-orang kafir. Lah kita ini sebagai umatnya maka
harus gitu saja, harus gitu juga. Jangan tasyabbuh dengan orang kafir. Rasul paling benci dengan menyerupai orang kafir, kita umatnya pula paling suka menyerupai orang kafir. Aneh jadinya. Nah, ini kemungkaran yang kedua harus dipahami. Jangan sampai ikut perayaan pergantian tahun karena itu bentuk tasyabbuh yang merupakan khususiyah orang kafir. Selain daripada ideologi yang rusak tadi. Ya. Kemudian yang ketiga, ya, di antara kemungkarannya juga adalah hakikatnya kita masuk dalam penjajahan. Kita ini kalau ikut perayaan sama dengan dijajah sebenarnya. Dijajah oleh orang barat. Memang tidak dijajah seperti Israel menjajah Palestina gitu ya. Atau Cina dengan perdagangannya menjajah kaum muslimin. Tapi mereka sedang menjajah syariat kita. Dan ini lebih parah. Karena sedikit demi sedikit akhirnya punahlah syariat-syariat Islam ini berganti kepada syariat mereka. Hilang cinta kita dengan perayaan kita sendiri, cinta pula dengan perayaan mereka. Akhirnya kan terjajah di agama sendiri namanya. Nah, ini kan bahaya. Apalagi sampai yang terjajah itu akidah kita pula terjajah dengan akidah mereka. Ah, ini bisa sampai ke taraf kufur. Belum lagi bicara masalah muamalahnya, belum lagi bicara masalah ibadahnya, dan begitu seterusnya. Yang jelas akhlaknya rusak jadinya, dijajah oleh mereka. Ah, ini juga bentuk penjajahan sebenarnya. Kemudian juga yang keempat, ingat bahwa itu merayakan tahun pergantian tahun itu hakikatnya mengundang laknat dan azab. Mengundang laknat dan azab. Karena orang yang merayakan hari raya itu hakikatnya mereka sedang mengiklankan laknat, mengiklankan azab, mengundang azab Allah. Ketika orang menghalalkan zina, itu kan menghalalkan azab Allah. Dan ingat, Nabi SAW yang mengatakan kan, tidaklah sebuah fahisyah itu muncul kemudian dilakukan terang-terangan kecuali akan ditimpakan kepada mereka penyakit taun dan penyakit-penyakit yang belum pernah terjadi di zaman Nabi. Apa ini? 10 menit lagi. Oh, oke. Tanda tangan Pak Edi. Kalau Pak Selamat saya biarkan aja. Karena yang punya ya bolehlah. Oke. Intinya jadi lupa lagi tadi saya. Jadi kembali yang keempat tadi bahwa hakikatnya mereka sedang mengiklankan azab Allah dengan adanya zina, dengan minum-minuman, dengan ikhtilat, dengan tabdirnya, macam-macam lah. Karena tidak ada maksiat kecuali hakikatnya mengundang ghadabullah, kemurkaan Allah, sebagaimana perkataan tadi Umar bin Khattab radhiyallahu, hakikatnya mereka sedang mengundang murka Allah di situ. Ya. Kemudian yang terakhir lah, karena sudah 10 menit. Yang terakhir nasihat saja. Maka saya nasihatkan kepada ibu bapak, ya, karena malam ini maka tahanlah anak-anak kita, saudara-saudara kita, kerabat-kerabat kita, kalau bisa nasihat juga kepada tetangga-tetangga kita, jangan terlibat dalam perayaan ini. Cukuplah kita di rumah. Ya, kalaupun keluar ya biasa kayak kita hari-hari keluar kan, itu entah cari makan, mungkin mau belanja ke sana kemari, tapi bukan dalam rangka mengambil kesempatan mumpung tahun baru, tidak. Ya biasa saja, pergantian hari itu sama dengan pergantian pekan sama pergantian bulan sama dengan pergantian tahun. Tidak ada yang aneh bagi kita. Cuman bagi kaum muslimin tentu yang lebih daripada itu, pergantian tahun itu hakikatnya hilang dari diri kita ini usia kita. Seperti yang dikatakan Hasan Al-Basri rahimahullahu ta'ala, ya ibna Adam innaka antal ayyam, idza dhahaba ba'duhu dhahaba ba'duka, wa idza dhahaba ba'duka yushiku an yadhhaba kulluka. Wahai anak Adam, kau ini hanya berputar-putar dengan hari-hari saja. Artinya lewat hari berganti pekan, lewat pekan berganti bulan, lewat bulan berganti. Itu hari-hari aktivitas kita seperti itu. Dan kalau itu sudah lewat, berarti lewatlah apa yang sebagian yang ada pada badan kita. Kalau sebagian yang ada pada badan kita lewat, berarti hampir-hampir semuanya akan lewat, artinya sudah menjelang kematian. Coba perhatikan, setiap tahun itu kan pergantian tahun. Mungkin di antara kita sudah ada yang melewati sampai mungkin 40 kali atau 50 kali atau 60 kali kan gitu ya. Yang sudah usianya 40, 50, 60 tahun kan sudah lewat tuh tahun pergantian tahun itu beberapa kali. Dan kita bisa rasakan kan, banyak nikmat yang hilang pada diri kita. Dulu kita masih muda ya, jangan pula merasa muda sekarang. 15 tahun, 20 tahun. Kayaknya kita lihat anak-anak seumuran gitu gak ada capeknya kan. Lari sana, lari sini, ngangkat sana, ngangkat sini. Paling istirahat sebentar hilanglah capek itu. Tak ada pegang-pegang pinggul itu, tak ada.
pegang kepala, pegang leher, nggak ada. Tapi sekarang coba usia Anda sudah 40-50 tahun, jalan sedikit dan ngos-ngosan, ya kan? Ngepel sedikit pinggang mulai dipegang, pegel leher, akhirnya oleh sana oleh sini, urus sana urus sini, kan itu ya. Artinya kan sudah hilang tuh sebagian nikmat kita. Belum lagi dengan penyakit komplikasinya kan. Lah dari situ kita tahu bahwa ketika hari itu berjalan jauh dari kita, nikmat Allah itu dicabut sedikit-sedikit itu sebenarnya. Sampai pada waktunya kekuatan kita hilang. Kemudian wajah kita sudah tidak tampan, tidak cantik lagi, rupa kita sudah hilang. Apalagi kita sudah tidak lurus lagi berdiri, sudah membungkuk. Ya tunggulah malakul maut tuh. Makanya pergantian tahun itu hakikatnya dijadikan muhasabah. Semakin bertambah tahun akhirnya semakin berkurang umur gitu maksudnya. Jangan pula kemudian kita bangga dengan pergantian tahun sementara amalan kita berkurang. Makanya ada istilah Ali bin Abi Thalib yang mengatakan siapa yang hari ini sama dengan hari kemarin maka rugilah dia. Karena nggak ada pertambahan. Siapa yang lebih buruk daripada hari kemarin terlaknatlah dia. Dan siapa yang hari ini jauh lebih baik daripada hari kemarin maka beruntunglah dia. Maka jadikan tahun baru ini hari muhasabah kita kepada Allah Azza wa Jal. Sebagaimana Rasul mengatakan al-kayyisu man dana nafsah wa amila lima ba'dal maut. Orang yang cerdas itu orang yang selalu introspeksi diri dan mempersiapkan setelah kematiannya. Itulah hakikatnya tahun baru yang kita hadapi sebenarnya. Wallahu a'lam bishawab. Pas 10 menit. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahu ta'ala alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.